hormati, saya cintai, saya banggakan, dan insya Allah kita bisa berkumpul di sini dan insya Allah kita akan sama-sama membangun Indonesia dan nanti kita bisa bereuni di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang kebangsaan, di sini saya akan membawakan bahwa ada 4 bahasan saya di 10 menit ini berbicara tentang Indonesia. Pertama tentang geografi, yang kedua histori sejarah, yang ketiga situasi, dan yang keempat masa depan. Berbicara tentang geografi Indonesia, saya kira negeri ini adalah sebagaimana apa yang disabdakan Allah dalam surah Al-Baqarah, dan ini merupakan lantunan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Robbi al-hadza balada amina warzuq ahlahu minat thamarati la'allahum yashkurun. Dalam ayat yang lain, Robbi al-hadza balada amina wajnubni wa bani anak budal asma. Nabi Ibrahim di sini berbicara pertama tentang konsep sebuah negara ideal. Negara ideal yang pertama adalah hadirnya rasa aman bagi masyarakat. Aman dari sisi psikologi, aman dari sisi fisik, dan aman dari sisi penguasaan harta. Yang kedua, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah dengan kata wajib ahlahu minas samarot. Kata samarot ini menunjukkan satu, kata ahlu itu berbicara tentang populasi penduduk, dan yang ketiga berbicara tentang kesejahteraan. Jadi kalau ada yang berbicara di antara sama anak bangsa saling menuduh kata intoleransi, Kang Agung, ini yang masih menyeruak di tengah-tengah masyarakat, di mana satu individu anak bangsa dengan anak bangsa yang lain itu saling menunjuk anti toleransi. Padahal ajaran Islam itu Nabi Ibrahim berbicara tentang geografi, berbicara tentang populasi, dan berbicara tentang output. Outputnya, kalau sebuah negara itu hadir rasa aman, juga bisa menghadirkan kesejahteraan di masyarakat, maka akan terjadi anak budal asman. Masyarakat akan tumbuh subur cara beragamanya. Bahkan dalam ayat yang lain, ketika Allah memerintahkan paliyah budu robahadal bait, beribadah kalah kalian. Kalau kata Ma'amul itu adalah hamdu minallah. Itu harus dimulai dengan 2 hal. Yang pertama, al-amahu bikju. Masyarakat rasa laparnya sudah terselesaikan. Nah ini, jadi menghadirkan negara yang ideal adalah negara yang mampu menghadirkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, sementara di tengah-tengah kesejahteraan rakyat ini nanti kita akan berbicara situasi. Dan yang kedua adalah wa amanu min khauf. Masyarakatnya adalah aman dari rasa ketakutan. Hari ini ada sebagian anak bangsa merasa ketakutan dengan kehadiran sebuah bangsa. Apalagi ada sebuah tagline Kang Agung, ini mohon nanti dikoreksi dalam rapat-rapat, negara tidak boleh kalah. Nah, ini negara tidak boleh kalah dari rakyat apa seperti apa? Sehingga pada akhirnya ada ketidaknyamanan di tengah-tengah psikologi masyarakat. Nah, berbicara tentang geografi Indonesia yang Allah takdirkan, ini menurut sebagian para tokoh, Indonesia ini seperti surga Firdaus yang Allah hadirkan di dunia. Sehingga kalau kata Kus Plus, jangankan apapun tongkat saja kita tancapkan, ya kita tancapkan, itu menjadi tumbuh subur. Artinya bahwa geografi kita yang 70%-nya adalah lautan, terus daratannya apapun bisa ditanam di negeri ini, dan kita merasakan ini surga yang hadir, yang dihadirkan Allah di tengah dunia ini. Tetapi apa kata lagi? Kita masih mendengar bagaimana garam kita itu masih ekspor. Kita masih mendengar bagaimana jagung kita, kedelai kita itu masih ekspor, bahkan ubi dari Vietnam. Ini Kanggun kalau kalian menjadi tugasnya. Tetapi dari sisi geografi, bahwa negeri kita adalah negeri yang diilustrasikan Allah dalam surah Al-Baqarah, yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim dengan geografi yang sangat hebat sekali, dengan lautannya, dan subhanallah sangat luar biasa sekali. Yang kedua, berbicara tentang sejarah. Sejarah menjadi Indonesia, kalau kita baca, Indonesia ini sudah mengalami 3 gelombang. Gelombang pertama adalah sejarah sebelum terbentuknya kita sebagai sebuah bangsa. Baru entitas sebuah apa? Baru sebuah entitas, karena dulu namanya Hindia Belanda. Sebelum kita menjadi sebuah bangsa, dulu kan kita terdiri dari
kerajaan-kerajaan, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sultan Ternate, Tidore, ada Hamengkubuwono dan sebagainya, kerajaan Hayam Wuruk, dan dari Aceh sampai Papua itu kan kerajaan-kerajaan. Ini gelombang pertama. Dan ketika datang penjajah ini, maka kita merasakan sebagai sebuah bangsa ada satu nasib yang sama, bahwa kita terpuruk, bahwa kita telah dihinakan oleh penjajah. Maka yang muncul pada saat itu, kita berusaha untuk bangkit. Dan saya menemukan core value-nya, nilai yang dimiliki oleh sebuah entitas pada saat itu yang belum menjadi sebuah bangsa, ada 3 kata kunci. 1, perlawanan. Masyarakat di mana-mana melakukan perlawanan. Ada Rencong Aceh, ada perang Tadri, ada perang di Ponorogo. Yang kedua adalah tentang determinasi. Bangsa ini penduduknya punya determinasi tinggi. Dan yang ketiga adalah kreativitas. Bagaimana ketika kreativitas bangsa ini menghadapi senjata-senjata canggih, kita kreatif dengan apa? Ada yang Rencong Acehnya, ada dengan bambu runcingnya. Jadi 3 kata kunci kita bangsa ini sebelum menjadi sebuah entitas negara, yaitu perlawanan, determinasi, dan yang ketiga adalah kreativitas. Baru muncullah ide-ide anak muda tahun 1908, 1928. Ketika ide-ide untuk berkolaborasi, saya nyambung dengan konsep Anggun, bahwa pada akhirnya anak muda lah yang mampu memunculkan ide-ide brilian untuk hadirnya sebuah perlawanan yang lebih hebat. Maka muncullah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Maka Yong Jawa, Yong Sumatera, Yong Islam, Yong Kristen menyatu dengan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itulah kolaborasi yang diterjemahkan dari bagian perjalanan sejarah bangsa ini. Dan di gelombang kedua, ketika tahun 1945 kita menjadi sebuah entitas negara bangsa dengan hadirnya negara Republik Indonesia, yang sesudah entitas negara bangsa ini, kita pada saat itu ada beragam pandangan tentang landasan ideologi bangsa. Bahkan umat Islam itu sudah punya konsep yang disebut dengan Piagam Madinah atau Jakarta Charter. Tetapi apa yang terjadi? Inilah toleransi umat Islam. Kita ini yang berbicara, umat Islam. Bagaimana Piagam Jakarta itu rela direduksi menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan itu atas toleransi kebangsaan tokoh-tokoh kita. Tetapi apa yang terjadi? Perjalanan kita setelah menjadi negara bangsa di gelombang kedua, setelah kita menjadi entitas negara hari ini, kita mengalami Orde Baru, di mana pada saat itu demokrasi muncul dengan beragam partainya. Nah, WAEP yang bisa menggambarkan nanti. Tetapi pada saat itu ekonomi menurut perjalanan sejarah memang morat-marit. Bergantilah dengan Orde Baru pada saat itu, ekonomi muncul. Bagaimana suasana pangan di zaman Pak Harto, bendungan-bendungan juga muncul. Tetapi pada saat itu memang kita bicara agak sulit. Saya mengalami karena saya lahir tahun 73, bagaimana perbedaan pendapat agak direm. Dan ketika terbuka kebebasan apa yang disebut dengan era reformasi tahun 1998, di mana keterbukaan berbicara terbuka lebar, dan itu dibuktikan dengan kemunculan 148 partai politik. Artinya apa? Demokrasi itu muncul. Tetapi pada saat ini ekonomi wallahu a'lam. Dan hari ini era apa Kang Gun hari ini? Hari ini adalah era di mana demokrasi kita saat ini adalah menjadi era ketakutan. Ini terus terang Kang Gun, saya membawa aspirasi masyarakat di luar. Bagaimana hari ini ada ketakutan yang diciptakan oleh pandemi, ada ketakutan yang diciptakan oleh abuse of power. Yang kata Kang Agun ini, kalau anak bangsa ini diciptakan mampu berkolaborasi, melakukan ruang-ruang dialog, saya kira bahwa founding father kita yang telah meletakkan bagaimana Piagam Jakarta ini hadir menjadi sebuah bangunan bangsa yang indah, saya kira Indonesia akan kembali menjadi sebuah bangunan peradaban yang indah. Saya membaca bagaimana ketika dialog sengit antara Ketua Masyumi dengan Ketua PKI dan di Jakarta, dan bagaimana Kiai Haji Agus Salim ketika mau bicara pada saat itu disoraki, tapi kata Kiai Agus Salim, mohon maaf, saya tidak akan memakai speaker karena yang hadir di sini semuanya adalah bukan manusia, adalah embek. Kalau kambing silakan keluar, kalau manusia silakan ikut bicara. Tetapi saya membaca dalam perjalanan Kiai Haji Agus Salim dan Ketua Masyumi, bagaimana ketika beres bicara itu seorang ketua komunis dari Surabaya ditanya, kamu punya ongkos pulang enggak? Enggak, katanya, nginep di rumah saya. Saya membaca
Bagaimana seorang ketua Masumi dengan ketua PKI yang secara diametral ideologi politiknya sangat berjauhan antara surga dan neraka. Tetapi urusan kolaborasi berbangsa bernegara, mereka bisa nginap satu rumah. Saya menginginkan Kang Agun yang dekat dengan simpul-simpul elit politik di negeri ini, bangunlah kolaborasi dengan orang-orang yang secara diametral ide-idenya berbeda, berlawanan. Ini yang pertama. Jadi adalah sejarah bangsa ini sudah menghadapi gelombang ketiga, tapi hari ini gelombang ini kita diuji dengan berbagai yang sangat berat. Yang ketiga, situasi. Situasi bangsa kita, saya kira tidak terlepas daripada kata globalisasi. Dulu kita negeri imperium dunia, atau imperium dunia ini kan ada dua. Satu pertama Amerika, yang kedua Uni Soviet. Uni Soviet tahun 1990 dengan Mikhail Gorbachev dan politiknya Presiden Glasnost hancur lebur. Sehingga yang ada adalah Rusia, termasuk dengan balkanisasinya yang hancur lebur. Jadi yang patut kita catat adalah bahwa negara bisa mati seperti hanya matinya manusia. Karena dulu ada yang buruk, tapi hari ini tidak ada lagi kerajaan Majapahit. Artinya apa? Negara ini kalau kita tidak kembalikan lagi kepada apa yang diinginkan oleh para founding father, naudzubillah min dzalik, negara kita bisa wassalam. Tetapi apa yang harus kita kembalikan? Situasi hari ini adalah, maka ketika Uni Soviet hancur, muncullah kekuatan adidaya adalah Amerika. Dan Amerika menisbatkan dirinya sebagai polisi dunia. Dan hari ini muncul penantang kekuatan, yaitu China. China menantang kekuatan dengan berbagai produknya. Maka saya melihat ini di global ini, karena umat Islam diajarkan oleh Allah untuk berbicara tentang global. Bagaimana ketika umat Islam baru pada periode Mekah, Allah menggambarkan gulibatir rum bi adnal ardi wa kum min ba'di gulabihim sayajibun. Artinya apa? Umat Islam yang baru muncul, Rasulullah membawakan dakwah, sudah diajarkan tentang politik global. Nanti ada kekuatan Romawi, ada Romawi Timur, ada Romawi Barat, dan ada kekuatan Persia. Itu imperium yang berjalan ketika Rasulullah berada. Hari ini Amerika ditantang oleh Cina. Dan kelihatannya ini Amerika sudah menuju innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi di manakah posisi Indonesia hari ini? Di mana kekuatan pelanduk Amerika dan Cina ini berebut Indonesia. Saya yakin ini berebut Indonesia. Makanya kalau kita berbicara dari jujur ke hati, saya berbicara kemarin dengan tokoh yang agak pergaulannya internasional, bagaimana penguasaan sumber daya alam kita ini sesungguhnya adalah lebih banyak dikuasai oleh segelintir orang. Jadi Kang Agung, kalau Freeport saja mampu dinasionalisasi, saya kira bangsa ini selesai untuk urusan ad-amahum minju. Ya. Bangsa kita ini akan selesai manakala kebun sawit yang jutaan hektar itu dimiliki oleh segelintir orang akan mampu dinasionalisasi kembali. Jadi situasi hari ini adalah, menurut saya Indonesia berada di dua kekuatan pelanduk antara China dengan Amerika, dan Indonesia saya kira belum punya daya tawar bergaining positioning yang sangat kuat di tengah dua pelanduk ini, sehingga pada akhirnya adalah kita harus melakukan rancang masa depan. Tapi saya meyakini satu kata, bahwa langit kita tinggi tetapi kita terbang terlalu rendah. Artinya apa? Sumber daya alam kita penuh, SDM kita juga melimpah. Apa yang kurang dari kita yang seharusnya melakukan kolaborasi, tetapi yang pada akhirnya kita melakukan kanalisasi. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya. Intinya menarik. Indonesia masa depan, saya masih percaya Indonesia akan menjadi kekuatan terhebat di dunia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Kita masih ingin mendengarkan, cuma memang dibatasi waktu. Ini sudah lebih 4 menit, jadi ya. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, sangat menarik sekali saya kira dari Pak Kiai Haji Nonop Hanafi tadi sudah menyampaikan multi perspektif dalam bagaimana merenungi dan memperbaiki kondisi bangsa kita hari ini. Terima kasih Pak Kiai. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Komarudin MPD. Beliau adalah Ketua FKUB Kabupaten Ciamis, sekaligus juga Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Kami persilakan. Jadi mohon maaf kepada Bapak semua, waktunya 10 menit ya maksimal.